Nah, sebelumnya udah nonton dulu kan video review dari first impression dari si ZX25R ini. Kalau belum, nonton dulu di sini nih, klik aja di klik. Nah, setelah nonton review, sekarang kita akan bandingkan 3 Ninja yang ada di hadapan kalian. Ada Ninja 250 SL atau biasa disapanya nih mono nih ya, karena dia cuma single cylinder 250 cc. Kemudian ada Ninja 250 cc yang ini udah dari tahun 2008 dan udah masuk ke generasi ketiga. Ini yang terakhir, kemudian ini yang paling baru lagi, si ZX25R 4 silinder. Kalau dilihat dari dimensi, kita ngomongin dimensi dulu kali ya. Kalau dilihat dari depan udah jelas mono paling ramping. Karena mesinnya aja paling kecil gitu kan, cuma 1 silinder 250 cc. Kemudian paling gendut justru walaupun ini 4 silinder, ternyata 250 cc terlihatnya lebih gendut. Karena dari bentuk fairingnya nih, kita lihat ya. Kalau si ZX25R ini nih, walaupun gendut, cuma dia nggak ada sudut yang mengembung gitu ya. Maksudnya di sudut belakangnya tuh lebih terasa datar. Sedangkan di Ninja 250 yang FI 2 silinder, di sudut tengahnya ini dia cenderung lebih kembung. Habis itu ditambah windscreen atau windshieldnya, nih bisa dilihat si ZX25R ini lebih nunduk dan lebih kecil. Jadi kesannya lebih ramping gitu kan. Beda sama Ninja 250 yang lebih kembung kayak bubble gitu. Efeknya bikin tampilannya lebih gemuk. Jadi moge looknya sih lebih kerasa ini banget ya kalau dari segi fairing. Kemudian dari depannya lagi, si Ninja 250 SL ini lebar velgnya 2,75 inci. Bannya 100 lebarnya. Kemudian si Ninja 250 cc 2 silinder ini velg depannya 3 inci, bannya 110. Yang ini velgnya lebarnya 350. Jadi ini lebar banget ya, tapi bannya sama seperti yang ini, 110 lebarnya. Makanya di ZX25R ini bannya kerasanya lebih ngotak ya kelihatannya. Kemudian di bagian depannya lagi ini udah ada air scoop. Lampunya ini mirip ya keduanya ya. Bawahnya juga mirip nih, kayak ada winglet kecil gitu. Lampunya mirip. Kalau itu jelas beda banget, lampunya di tengah satu doang. Kalau ini kanan kiri split. Nah, ini bentar. Oke. Ini bagian sampingnya ya. Dari ketiga motor ini, kalau kita lihat mungkin dari SL. Ini udah jelas banget paling ramping. Kemudian juga rangkanya terekspos ya. Ini warnanya hijau nih, nyala banget rangkanya. Kemudian bodinya ramping, terus di sini ada colokan besar untuk ngeliatin sisi mesinnya. Nah, ini lampu sennya terpisah nih, beda sama abang-abangnya tuh. Abang-abangnya lampu sennya udah nempel di fairing. Jadi kelihatannya lebih simple. Kalau ini kan kayak kuping gitu ya. Terus kita lihat di sini si 250 2 silinder. Kalau dia ada siripnya dari samping, jadi walaupun kembung cuma ada sirip-sirip keren. Terus kemudian juga sama ada engine guard juga. Dan kalau dilihat dari SL, kemudian naik ke 250 FI 2 silinder, habis itu ke ZX25R, bentuknya makin lama makin aerodinamis ya. Kalau di sini kan agak tampak gitu ya depannya. Sini mulai aerodinamis, mancung. Di sini makin aerodinamis lagi, windscreen-nya kecil, kemudian juga sudutnya yang pastinya untuk belah angin enak banget. Nah, ini bagian belakangnya kalau dilihat dari SL itu silencer knalpotnya panjang banget ya. Silencernya panjang banget. Terus di 250 2 silinder ini silencernya agak memendek. Di ZX25R ini silencernya nggak ada, pindah di bawah mesin atau biasanya disebutnya underbelly. Makanya swing armnya tipenya kayak banana gitu sebelahnya ya, naik biar lubang untuk silencernya, lubang buangan knalpotnya. Tapi kalau dilihat-lihat nih bentuk pantas belakangnya si ZX25R sama Ninja yang versi sebelumnya ini yang 2 silinder ini identik nih. Lampu belakangnya mirip, kemudian juga lekuk-lekuk bodinya mirip, lampu sennya pun mirip nih. Dan bentuk spakbornya mirip-mirip juga. Jadi kalau dari belakang sih sebenarnya agak mirip ya. Yang membedakan tuh di ZX25R ini gear belakangnya gede banget. Kalau dilihat nih 48 mata yang belakang ya. Kalau si Ninja 2 silinder ini cuma 41 mata, yang SL itu 42 mata. Makanya kalau dilihat dari sebelah kiri itu tampak banget kayak piring gitu. Selain tadi bentuk knalpotnya yang nggak lagi di samping, beda sama saudara-saudaranya, monoshocknya di ZX25R ini juga berbeda ya. Dia tiduran nih, jiwa-jiwa rebahan gitu ya. Dia ini kalau nama kerennya sih horizontal backling. Jadi ini konstruksinya ini mirip kayak ZX10R, kayak mogenya dia keren banget ya.
Dan keuntungannya, kabarnya karena dia posisinya tiduran dan di atas, ini kan jauh dari knalpot nih, efeknya dia nggak cepet panas atau nggak kena uap panas dari knalpot. Jadi kinerjanya lebih stabil, olinya gitu yang di suspensinya gitu ya. Jadi seperti itu, beda dengan generasi Ninja 2 silinder atau SL Mono nih, generasi sebelumnya yang masih pakai unit track di monoshocknya dan posisinya tegak gitu ya di bawah, dekat dengan knalpot sih emang. Beda kalau ini kan jauh ya. Ya semoga redamannya stabil dan lebih baik gitu kan. Oke, di bagian depannya tadi kan belakang udah tuh ya soal knalpot dan silencernya dan monoshocknya. Kalau di depan si ZX25R ini sudah pakai upside down, asnya 37 mm, Showa BPF, terus cakramnya 310 mm. Sebenarnya cakramnya sama Ninja 2510, sama Ninja 252 silinder yang sebelumnya. Bedanya nih wavy gitu ya, agak bergelombang. Ini bulat biasa dan sama-sama semi floating. Bedanya si ZX25R nih udah 4 piston dan monoblok. Kalau yang ini 2 piston biasa. Kalau yang SL ya mungkin karena paling mungil gitu ya, cakramnya nih 298 lah atau 297 mm dan kalipernya 2 piston. Tapi ini asnya paling gede, ini 41 mm. Kalau ini sama 37 mm, ini 37 mm gitu. Sekarang kita lihat reading posisi berkendara dari SL dulu. Nah, kalau di SL ini posisinya tuh sporty banget, racing banget. Kenapa? Karena jarak antara si segitiga sama jok ini mungkin bedanya nggak terlalu banyak ya. Jadi efeknya nunduk, jadi pundak tuh nunduk, tapi kakinya masih santai, nggak terlalu sampai gigit banget, nggak sampai nekuk banget gitu ya. Ditambah si tankinya ramping pastinya karena bodinya juga kecil, jadi si tankinya ngimbangin bodi yang ramping. Di sininya kelihatannya kecil, terus depannya juga kecil, jadi emang ini motornya ramping ya, dan mungkin bisa dibilang mirip-mirip kayak naik motor sport 150 cc gitu. Terus kita beralih ke Ninja 2 silinder 250 cc, tak Nike C. Nah, kalau yang ini beda banget nih sama si SL. Kenapa? Karena stangnya nih berada di atas segitiga ya. Kalau ini kan under yoke ya, di bawah segitiga. Efeknya si posisi berkendara kita tuh lebih santai. Jadi pundak nggak terlalu nunduk, bebannya juga nggak terlalu berat di pundak, di lengan. Jadi untuk jalan-jalan jauh lebih enak. Jadi mirip-mirip kayak sport touring lah ya. Jadi nggak sport banget, sport touring. Juga footstepnya tuh masih santai, nggak sampai tinggi banget. Jadi enak sih, enak posisinya. Tapi pastinya dengan bodi yang besar ya. Nih bagian bodi lekuk yang tadi saya bilang besar, bikin bentuknya kayak tampok banget gitu ya. Kayak moge look dengan windscreen yang kembung. Kalau joknya mirip-mirip sih. Ini ramping, tankinya juga agak mengecil di bagian bawah, kembung di bagian atas. Pindah ke ZX25R. Nah, ZX25R. Di sini beda lagi reading positionnya. Kenapa? Karena si ZX25R ini posisi stangnya under yoke lagi sama kayak SL, cuma masih lebih tinggi dibanding SL. Jadi pundaknya nggak terlalu nunduk, tapi sudut stangnya tuh lebih turun. Jadi efeknya kayak sporty banget ya, racing banget. Jadi sudut stangnya nih, kalau yang si Ninja 250 dia tinggi, terus kemudian nggak terlalu turun. Kalau ini sedikit di bawahnya Ninja 2 silinder, tapi sudutnya lebih turun. Jadi buat sporty banget ya, untuk nunduk-nunduk, belok-belok. Wih. Dan walaupun kapasitas mesinnya 250 cc 4 silinder, tapi tankinya ternyata masih kecil. Dan sedikit lebih kecil dibanding si Ninja 250 yang 2 silinder. Kemudian joknya juga masih ramping di bagian depannya. Posisi footstepnya masih tergolong santai, nggak terlalu nekuk. Kemudian kopling empuk, tiga-tiganya empuk sih sebenarnya. Cuma bedanya nih ada bisa disetel nih, ada 5 setelan ternyata. Sama remnya juga bisa disetel. Jadi lebih expert lah ya. Kemudian perbedaannya si Ninja 252 silinder ini kan masih kunci konvensional ya, kecuali yang tipe kipas yang Kawasaki Intelligent aux limited, ground limited, start system, nah itu lah. Nah, itu udah keyless. Nah kalau di sini ZX25R sama sih konvensional juga, tapi bedanya dia sudah ada immobilizer. Jadi lebih aman nih, di kuncinya ada chipnya biar motornya bisa hidup. Makanya ketika motornya off,
di speedometer akan ada indikator warna merah berkedip. Nah itu ciri immobilizer-nya, seperti itu teman-teman. Lalu setelah tadi perbedaan kunci kontak, speedometernya juga ada beda nih mereka nih. Kalau si SL ini, mono ini, dia fully digital, cuma speedometernya tipis gitu ya, persegi panjang. Kalau si dua abangnya ini, Ninja 250 2 silinder dan ZX25R ini, dia kombinasi antara analog dan digital. Jadi si analognya ini merupakan untuk takometer, jarum. Nah, kalau di sini jarumnya maksimal di 16.000 rpm. Kalau di situ maksimal 20.000 rpm. Jelas beda lah ya. Kalau dinyalain ya tata letaknya mirip-mirip lah ya, letak gate position, jam, kemudian ada info-info odometer dan lainnya, juga speed meternya. Cuma bedanya di sini ternyata udah negatif display, jadi layarnya gelap. Kalau di sini layarnya masih terang, jadi masih kayak ini, kayak SL Mono gitu. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah ngeliat dimensi ya, perbedaan dari tiga motor ini, kemudian juga riding positionnya juga perbedaannya. Dan yang terakhir kita akan ngedengerin perbedaan suaranya 1 silinder, 2 silinder, sampai yang 4 silinder. Ini mesinnya sama semua ya, 250 cc, cuma beda jumlah silindernya. Kalau yang ini, berhubung kunci dan akinya ternyata belum ada, jadi kita langsung skip ke sini ya. Karena kalau ini suaranya sama seperti pada umumnya motor 1 silinder lah, kayak gitu. Nah, kalau yang 2 silinder, suaranya 2 silinder. Kita nyalain. Nah. Cukup. Ninja 250 2 silinder. Gimana dengan ZX25R? Screaming 4 cylinder inline. Kita nyalakan. Dari langsamnya aja udah beda banget suaranya ya. Merdu banget. Nah, di ZX25R ini suaranya udah pasti keren banget ya. Khasnya 4 silinder, merdu, dan ketika pas dibuka gas itu kayak ada suara ngorok dari throttle bodinya yang kesannya bikinnya sporty banget gitu teman-teman. Jelas nih beda banget sama si bawahnya, adik-adiknya ini. Beda banget, dan akhirnya nih bikin kita penasaran gimana feelingnya di jalan. Pasti juga beda banget gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton tentang perbedaan ketiga Ninja 250 ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video-video ini. Dan masih ada video ZX25R lainnya. Saksikan terus Otomotif TV. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa tonton juga, subscribe channel baru kita, Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Mampir ya.